Kan Oke. katanya hari Minggu ke kantor. Oh, mau datang aja, nggak usah teleponan? Iya ya, apa kalau ditelepon nanti mau tak share juga biar keluarga aku tahu. Oh, mau di-share deh keluarganya. Jadi secara langsung, biar Eh, lihat mukanya sampean. ya enggak juga sih, cuma cerita Loh. saya itu ya biar keluarga saya tahu kan sampai sekarang detik ini keluarga saya belum tahu pekerjaan saya itu kayak apa. Terus gimana ya ngomongnya? Kamu Berat banget lewat gitu. telepon aja, mumpung aku hari ini ada waktu nih. Nggak apa-apa kan? Lewat telepon sharing apa pas keluarga itu nanti aku nggak fokus nangis tuh sih. Fokus nangis. Nggak apa-apa, sedikit Kan aja. masa Sedikit nggak aja buat kerja trailernya. sih. Buat trailernya aja, kenapa? Oh, yang cerita sarjana itu ya, Hmm, Cek. hmm, 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 hmm. Eh, Formal ini ya. Aku mau kenalin nama aku itu Mi Kulsum, Cek. Hmm, hmm. Saya sekarang umurnya 31. Hmm, hmm. Pertama kali masuk ke Hong Kong itu tahun 2019. Itu saya itu baru masuk ke PT pas hari ulang tahun saya. Oke. Masuk PT pas ulang tahun terus? Tanggal 15 Maret 2019, terus saya terbang ke Hong Kongnya itu bulan 7 tanggal 10. Hmm, 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 hmm. Dan Terus, keluarga saya enggak. sebentar Mbak. Keluarga saya Saya tahu kamu adalah Institut Agama Islam Nurul Judit Python Probolinggo. Kamu seorang sarjana iya, S1, betul tidak? iya, Oke. betul. Kenapa kamu nekat jadi pembantu, Mbak? Ceritanya panjang, Cek. Saya sebenarnya udah hampir 10 tahun kurang 7 bulan mau ngajar hampir 10 tahun kurang 7 bulan saya ngajar. Cuma karena saya mungkin salah pergaulan, salah berteman, terus lingkungan keluarga yang anak saya sakit, terus gak ada saudara, bahkan orang tua nggak tahu saya itu punya uang atau enggak. Akhirnya saya milih jalan pinjam ke uang dari rentenir. Oke, maksudmu waktu di Indonesia kamu punya masalah, tidak ada siapapun yang membantu sampean, hingga akhirnya sampai punya utang di rentenir. Iya. Awalnya cuma 5 juta, terus jadi 60 juta. 5 juta jadi 60 juta? Oke. Saya gak nyalain teman saya sih, tapi cuma salah saya aja yang salah caranya. Saat itu ya 2 juta itu saya pinjam, sebenarnya pinjamnya 2 juta untuk biaya rumah sakitnya anak saya. Terus saya punya utang lagi 3 juta, itu nambah lagi 3 juta karena kurang. Terus ya udah, terus akhirnya pas hari hanya harus bayar itu saya gak punya uang. Terus gali lubang tutup bulan selama 2 tahun. Akhirnya di total itu sampai 60 juta aja. Oke. Ya itu dari saran-saran dengerin dari temen kamu pinjam ke sini aja, per 1 jutanya itu 100.000 pertamanya. Terus kalau 5 juta kan berarti 500 ya bunganya per 1 bulannya. Sedangkan saya gak ada pemasukan hari per bulan. Gaji guru cuma berapa sih, Cik? Gaji guru itu cuma 200-an. Oke, gaji guru di Indonesia 200 dulu ya? Iya. 200.000, cicilan 5 juta. Kita harus bayar itu 5.500.000 per bulannya. Bunganya itu kalau bunganya itu 500, kalau kita bisa nyicil
bisa nyicil itu, nggak bisa nyicil berarti kita bayar bunganya 500. Akhirnya saya kan nggak punya aja, akhirnya saya itu teman saya tuh nyaranin pinjam lagi, akhirnya semuanya itu ya sampai 60 juta. Sampai akhirnya 60 juta karena saya tuh pinjemnya di mana-mana, di rentenir satu ke rentenir satu gitu. Jadi nggak cuma satu rentenir aja. Jadi totalnya pas di total itu 60 juta. Waktu itu anakmu umur berapa, Mbak? Umur 1 tahun waktu pas sakit. Suamimu? Umur 1 tahun. Suami saya waktu itu mau kerja, dia itu kerja cuma dia itu nggak, habis anak sakit itu nggak kerja, terus habis itu dia itu cuma di rumah aja. Ya udah akhirnya coba saya aja yang cari pinjaman dan nggak ada pemasukan sama sekali. Terus sama orang tua itu dikasih sawah, hasilnya sawah itu cuma buat nutupin hutang aja gitu, cicilan itu aja. Dan kalau diinget-inget sakit rasanya deh. Pas ketahuan saya gak bisa bayar, akhirnya saya ambil bank kan, lebih banyak kan buat nutupin semuanya. Tapi dari bank itu nggak bisa, cuma mentoknya cuma sampai 15. Jadi terus saya itu kan masih gadekan sawah 6 juta ya buat nebus sawah itu. Aduh, aku nggak bisa cerita aja. Pokoknya ya buat bayar cicilan itu kayak gak masuk akal lah, 200.000 itu buat tutupin 1 bulan itu. Uang anak-anak itu sama cicilan di bank itu aku juga gak sanggup deh. Terus akhirnya tapi ya dilewatin selama 2 tahun itu. Setelah anak saya keluar dari rumah sakit itu saya tetap bayar dan sampai pada akhirnya ya perlahan-lahan sih masih saya sanggup sih bayar dari hasilnya sawah, dari hasilnya jualan gitu. Saya masih sanggup lah. Tapi pas akhirnya mentok pas di 6 juta saya itu nggak kuat. Akhirnya saya minta maaf ke semua yang ngutangin saya uangnya yang kan beranak-anak itu. Saya minta maaf, saya saya udah nggak kuat kalau di total cicilannya sekian gitu aku. Kan itu waktu itu gak cuma 1 orang, aku nyicilnya itu di 4 orang. Aku gak ngambilnya gak secara uang tunai gitu, tapi ngambilnya secara kayak cicilan, kayak emas baru dijual gitu. Itu pun idenya dari temennya aku, Waktu itu kan temen aku ngedesak buat bayar dia 5 juta. Aku gak punya uang kalau 5 juta gitu aku. Terus dia itu bilang, kamu coba pinjam ke sini. Dia itu nyicilin emas gitu. Kamu minta ambil cicilan emas itu 10 gram kan. 10 gram itu ada katanya 5 juta. Pokoknya lebih dari 10 gram deh. Terus cicilannya yang 10 juta yang emasnya buat dia itu 5 juta kan ya. Yang ambil emasnya itu cicilannya 1 bulannya itu kalau gak salah 1,5 juta dulu buat ngelunasin dia. Emasnya dijual terus bayar emas ke dia itu 1,5 juta per bulan. Oke. Sedih banget. Intinya jangan berlarut, sudah masa lalu. Sekarang Saman sudah punya solusi. Intinya Saman kelilit utang kemana-mana demi anak karena kamu sendiri sebagai guru tidak mencukupin. Walaupun kamu sarjana.
Dan sekarang kamu ingin mengungkapkan pada keluargamu bahwa kamu sebenarnya menderita, tapi sampai hari ini kamu mampu bertahan karena kamu seorang pejuang tangguh. Benar nggak Mbak Umi? Jadi Bener. jadi Samen nekat datang ke Hong Kong untuk Nekat. semua itu. Benar tidak? Nekat. Jadi Lulusin walaupun sarjana muda, walaupun sarjana hukum, karena ekonomi membuat Samen nekat datang ke Hong Kong, benar tidak? Iya sih. Berarti saya harus bersyukur dong karena akhirnya Samen sukses. Samen tidak malu menanggalkan status Samen sebagai seorang sarjana karena pendapatan Tidak lebih malu. besar dibandingkan jadi guru di Indonesia. Betul tidak? Betul sih. Dan saya pengen ngebuktiin ke keluarga saya itu bahwa saya dari hasil membantu jadi pembantu di sini itu, saya itu nggak jadi PSK di sini, nggak menjual diri. Mereka di desaku itu kan sering berpikir kalau perempuan jauh dari Keluarga itu nakal. mikirnya kita itu tidurnya sama bos laki-laki gitu. Oh, Mereka mikir tidak. Saya bisa katakan itu tidak. Itu tergantung dari orangnya. Tapi di Hong Kong sini, saya ingin kasih tahu sama keluargamu yang ada di Indonesia bahwa wanita tidak semurah itu kecuali dia sendiri yang menjual ya. Jadi untuk seseorang seperti kamu bukan orang yang mudah harga dirinya dijual 100, 200 ataupun 1000. Saya yakin itu karena kamu berangkat dari Indonesia dengan pengharapan penuh buat masa depan kamu dan keluargamu. Boleh nanya sedikit Mbak, kamu kalau tidak salah orang Madura? Iya, saya orang Madura sih. Iya, Dan orang Madura memang sensitif sekali untuk keluar negeri dan mereka berpikir bahwa keluar negeri itu nakal. Dan saya ingin tekankan di sini, banyak orang Madura di luar negeri sana sangat tekun sekali. Pekerjaan mereka sangat tekun, saya sangat bangga sekali. Orang Banyuwangi, orang Jember, orang Madura, orang Surabaya, orang Semarang, orang Lampung, orang Palembang, orang Indramayu, orang Jakarta, orang Bekasi, atau beberapa orang yang belum saya sebutkan, tidak semuanya nakal. Jadi sekali lagi saya ingin menekankan pada keluarga sampean yang posisi ada di Probolinggo ya Mbak ya. Iya. Jangan pernah berburuk sangka. TKW. Iya, jangan pernah berburuk sangka pada TKW. Walaupun kamu pendidikan tinggi, kamu tidak menjual dirimu dengan harga yang sangat murah. Betul tidak? Iya, betul deh. Dan saya sampai detik ini buktikan kalau nanti selesai kontrak kedua ini, saya pasti buktikan akan tunjukin ke orang rumah. Sekarang saya lagi ngumpulin uang saya, nanti saya akan buktikan kalau saya bisa ngebeli kendaraan juga gitu. Saya selalu bilang ke orang saya pasti bisa ngumrohin, saya bisa beli mobil gitu. Sekarang gini sayang, kamu fokus pada tujuanmu. Jangan pernah pedulikan orang ngomong, karena kamu hidup bukan dari omongan orang. Kamu hidup dari fokus kamu. Tujuan kamu adalah untuk menyenangkan keluargamu, untuk ngumrohin keluargamu, bapak ibumu. Aku yakin tujuanmu mulia disertai dengan doa. Kamu pasti bisa. Aku di sini sebagai saksi hidup kamu. Di YouTube ini aku akan nunggu keberhasilan kamu, dan kamu tunjukkan pada orang-orang di Probolinggo sana bahwa kamu bukan orang murahan. Kamu di sini pekerjaannya ngosek WC, tapi kamu lebih berharga dibandingkan dengan perempuan-perempuan yang nakal di luar sana. Iya, Cek. Jangan putus asa. Sekarang kamu saat ini sudah bisa membuktikan separuh dari perjalanan kamu orang hebat. Sudah saya lunasin satu persatu, terus sawah saya yang dulunya digadekan sekarang sudah ambil lagi, sudah saya buktikan. Bahkan saya itu hebat, wanita hebat ini. Bantu kakak saya yang janda. Terus pokoknya saya buktikan ke orang-orang kalau saya itu nggak seperti yang mereka omongin. Meskipun saya pergi ninggal hutang, tapi saya bertanggung jawab dan mau nyicil waktu itu, Cek. Samen wanita hebat yang dari Probolinggo, saya bangga dengan kamu. Nggak usah khawatir, karena hidup adalah punyamu, kamu punya tujuan.
Jangan percaya omongan orang dan jangan menanggapin omongan orang. Sekarang fokus kamu mencari uang buat keluargamu, anakmu, suamimu, dan ibumu. Dan ingat, sebagian uang itu harus kamu simpan sendiri. Aku tidak ingin kejadian-kejadian yang lain lagi menimpa kamu. Setidak-tidaknya kamu harus punya simpanan sendiri. Apa? Iya, Cep. Tapi saya sakit hatinya kalau ada yang ngomong S1 apa sekolah tinggi-tinggi S1 ternyata cuma jadi babu gitu. Jadi babu nanti dikelonin sama majikannya gitu. Padahal di Hong Kong itu nggak seperti itu gitu aku. Sayang, itu sebenarnya sebagai cambuk buat kamu mampu bertahan di luar negeri dan membuktikan. Itu bukan hinaan, sayang. Itu dukungan buat kamu. Kamu harus membuktikan. Nggak ada masalah. Orang menghina kamu, mereka akan kembali menyanjung kamu. Hinaan itu hanya butuh waktu. Waktunya kamu membuktikan, sayang. Biarkan orang yang menghina kamu suatu saat akan melihat kamu melambung tinggi. Lihatlah, kamu seorang sarjana muda, bisa bijaksana, bisa mengerti, bisa tahu aturan. Jadi, sekarang kan kamu lebih pengalaman, kamu bisa bahasa lain. Benar tidak? Iya, Cep. Jadi kamu pulang pakai ilmu itu untuk pulang suatu saat. Siapa tahu kamu bisa bekerja di sana pakai bahasa Kantonis, bahasa Inggris. Ini kelebihan kamu, sayang. Jangan pernah putus asa. Iya. Fokus pada tujuan kamu. Ingat, orang yang menyakitimu suatu saat akan menyayangimu saat kamu punya uang. Tapi saat kamu jatuh, tidak ada siapapun di sampingmu. Paham? Tidak ada satu pun, Cep. Kalau tahu dulu, ya Allah, nggak ada. Udah, jangan fokus sama masalahmu. Sekarang fokus sama tujuanmu. Kalau kamu fokus pada masalahmu, kamu tidak akan lepas dari dendam. Dan saya tidak ingin kamu membalas dendam. Saya ingin kamu membalas dendam dengan elegan. Membalas dendam dengan kesuksesan kamu. Paham? Iya. Kamu buktikan sama mereka. Balas dendam yang indah, balas dendam yang elegan adalah saat kamu membuktikan kamu pulang dengan apa yang kamu punya. Dengan pulang, saya seorang sarjana bisa mengumrohkan ibu bapak saya, walaupun saya pembantu. Ingat, yang sarjana muda di Indonesia belum tentu bisa memberikan keluarganya bahagia. Tapi kamu sebagai seorang pembantu bisa memberikan kebahagiaan tersendiri buat keluargamu. Saya keturunan dari Madura, Mbak. Saya keturunan dari Madura. Saya ada darah Maduranya. Saya ada darah Cinanya, saya ada darah Jawanya, saya ada darah Balinya. Saya pingin ada satu kata bahasa Madura. Saya kangen banget bahasa Madura. Apa ya? Masih ingat nggak bahasa Madura? Ingat-ingat lupa sih, Cek. Tapi kalau daerah Probolinggo ya apa ya? Kerong sama keluarga. Kerong itu artinya kangen. Pakai bahasa fluid Madura. Pesan buat keluargamu yang ada di Madura, yang di Probolinggo. Pesan dalam bahasa Madura yang mereka paham. Ya apa ya? Jangan bilang kamu lupa bahasamu. Nggak lupa sih, Cek. Kayaknya berat banget ngomongnya, gimana ya? Ibu, mesti engkau sarjana, engkau tak tadi seno, engkau kerja halal, meskipun engkau masih WC, tapi saya halal, dan engkau tak sekalipun didumbi tangsilakan. Ibu tahu engkau berjilbab. Ibu tahu engkau bunyi seno. Seorang engkau sebenarnya saya ini ibu. Seorang engkau meritodus ke ibu. Tapi engkau yakin ke ibu, jadi engkau bisa.
sukses. Ada pesan buat anakmu? Gibran, kayak apapun pekerjaannya Bunda tetap ibunya kamu. Bunda yang nafkahin kamu. Tetap nurut sama ayah, sama ibu. Tidak perlu malu sama pekerjaannya Bunda. Bunda cari uangnya halal dan gak sekalipun ngasih kamu uang haram. Meskipun kamu dulu ibu Bunda buat nyembuhin kamu itu pinjam uang anakan, gak sama sekali Bunda ngasih kamu uang haram dalam makanan kamu, gak sekalipun. Semuanya uang halal. Yang kamu makan itu semuanya sama Bunda usahakan uang halal. Enggak satu pun ada uang riba. Enggak ada satu pun. Enggak ada satu rupiah pun uang riba yang kamu makan. Dan kamu enggak perlu malu. Pesan buat suamimu? Apapun yang kita laluin, bagaimanapun susahnya hidup, aku tetap bertahan selama kamu juga bertahan. Meskipun orang lain mau bilang begini atau begitu, kalau kamu enggak sekalipun menolak aku juga akan bertahan sampai detik ini juga. Wow. Aku nangis secara tidak sengaja. Saya larut, saya juga ikut baperan. Tapi saya percaya semuanya akan baik-baik aja. Jadi nggak usah